Halo semuanya, nama saya Attila dari 9V, dan hari ini saya mau menceritakan sesuatu dari sekolah saya. Karena sekolah saya, Sekolah Tunas Indonesia, baru-baru ini mengadakan sesuatu pergolakan pada hari Selasa minggu ini. Dan meskipun dramanya cukup bagus, drama tersebut juga menampilkan cerita yang cukup menarik bagi saya. Cerita tersebut adalah Main Kundang. Cerita yang mungkin semua kalian pernah baca. Karena cerita itu suka diadaptasi ke berbagai bentuk media. Film, buku anak-anak, dan bahkan drama. Namun cerita adaptasi yang STI punya adalah adaptasi yang unik. Soalnya daripada mereka membuat adaptasi yang biasa-biasa saja, mereka membuat beberapa kebebasan kreatif yang membuatnya lebih unik dibandingkan adaptasi lainnya. Dan karena keunikan tersebut, saya memutuskan untuk membuang semua rencana saya hari ini hanya untuk membuat video tentang versi cerita klasik Main Kundang yang dibuat dari STI. Pada dasarnya, saya akan membahas plot, karakter, pesan, dan pendapat saya tentang pergolakan STI dalam video ini. Jadi duduk santai, ambil cemilanmu, dan mari saya membahas adaptasi Main Kundang ini. Cerita ini dimulai dengan dua tokoh utama, yaitu Main Kundang dan emaknya. Dengan Main sebagai tokoh sentral, sedangkan emak sebagai tokoh sekunder. Adegan pertama dimulai dengan kedua karakter berbicara satu sama lain, dengan Main dan emaknya memulai perdebatan mengenai keputusan Main Kundang baru-baru ini. Untuk konteks, Main Kundang adalah orang yang percaya bahwa dia bisa membuat perbedaan, baik itu membuat perbedaan bagi keluarganya atau bahkan dunia. Tapi kali ini yang pertama, karena Main memberitahu ibunya bahwa dia akan berlayar ke laut denganku. Alasan utama dia melakukan ini adalah karena dia ingin mengubah status keuangan keluarga dia. Pilihan ini disambut dengan perpecahan dari emaknya. Karena emaknya adalah orang yang, meskipun ingin mengubah masalah keuangannya, juga ingin melindungi anggota keluarganya. Seperti sebelumnya, ayah Main Kundang juga berlayar ke laut dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Namun akhirnya meninggal karenanya. Maka dari event tersebut, emaknya tidak ingin Main Kundang bernasib sama. Sebagai emak sangat menjaga keselamatan Main dan tidak ingin kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Kedua tokoh tersebut bolak-balik mengenai keputusan tersebut, dengan emak Main yang masih ragu untuk memperbolehkan Main Kundang berlayar ke lautan luas. Namun perdebatan itu berakhir dengan Main akhirnya dilepaskan oleh emaknya untuk pergi, saat dia berjanji akan kembali setelah ekspedisinya selesai. Bersamaan dengan janji bahwa dia akan mendapatkan kekayaan saat dia dan krunya kembali. Setelah seluruh bencana ini, Main dan krunya kemudian mempersiapkan diri untuk berlayar. Dengan Main mengucapkan selamat tinggal kepada emaknya, meyakinkannya bahwa dia akan kembali dengan selamat. Namun sayangnya, dia tidak akan pernah kembali lagi ke emak atau kampung halamannya. Bukan karena dia meninggal, tapi karena hal lain. Hal sesuatu yang membuatnya kehilangan jati diri dan ciri awalnya. Namun untuk memberikan sedikit konteks, mari kita berlari ke beberapa tahun kemudian. Kami kemudian melihat Main Kundang lagi. Namun kali ini, dia terlihat sedikit berbeda dibandingkan adegan terakhir yang kami lihat. Yang pertama adalah lokasi dia berada. Alih-alih berada di desa yang biasa kami tinggali, dia sekarang duduk di tengah-tengah sesuatu yang tampak seperti semacam istana. Dan tidak hanya itu, dia juga mengenakan pakaian formal daripada berpenampilan pedesaan seperti yang kita lihat sebelumnya. Dia juga tidak lagi bersama krunya. Meskipun jika Anda membaca cerita aslinya, Anda mungkin tahu alasannya. Tapi selain itu,
Teman-teman, jika sekarang belum jelas ada perkembangan signifikan yang terjadi antara adegan terakhir dan adegan yang sedang kita lihat saat ini. Karena segala sesuatu tentang main kundang telah berubah dan berubah menjadi sesuatu yang tidak kita kenali sebagai orang yang sama. Dan dalam adegan-adegan berikutnya, terlihat jelas betapa berbedanya tingkah laku dan karakternya. Saat dia sedang duduk di tengah istana, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan. Orang itu adalah seorang perempuan, tapi yang pasti bukan emaknya. Dia lebih muda dan mengenakan pakaian formal seperti milik Marin. Dia bahkan terlihat seumuran dengan Marin juga. Untuk bertele-tele, jika Anda tidak mengetahuinya, wanita ini adalah istri Marin, dan dia bukan wanita biasa, karena dia sebenarnya adalah putri raja pemilik istana ini. Baiklah, untuk memberikan sedikit konteks, dalam perjalanan Marin dan kru kapalnya mengarungi lautan luas, terjadilah kejadian nahas yang membuat kapal tersebut karam. Ketika sekelompok bajak laut memutuskan untuk menghancurkan kapal mereka karena alasan yang belum diketahui. Dan karena kejadian tersebut, kapal kemudian menjadi rusak, dengan kapalnya yang menabrak ke pulau terdekat yang mengakibatkan kematian sebagai besar krunya. Sebagian besar kru, kecuali Marin Kundang, karena dia adalah satu-satunya orang dari kru yang selamat. Namun sayang, dia masih terdampar di pulau tersebut, dengan asumsi dia akan mati karena kelaparan atau kejadian naas lainnya. Namun, kekhawatiran itu tidak terpenuhi, karena raja pulau yang dia terdampar tersebut menemukannya dan membawanya masuk ke istananya. Raja kemudian belajar lebih banyak tentang dia dan potensi keahliannya, yang kemudian raja menawarinya tawaran seumur hidup. Saat dia memberinya pekerjaan sebagai kapten kerajaan, yang jelas-jelas Marin mengambilnya. Dan itu berhasil dengan baik baginya, karena pekerjaan itu, dia menerima banyak sekali keuntungan finansial sehingga dia menjadi orang terkaya di pulau itu. Dan dia juga diizinkan menikahi putri kerajaan. Dia menjadi begitu kaya sehingga sifat-sifatnya mulai berubah. Dia menjadi lebih sombong dan serakah. Dengan kepribadiannya yang bersemangat dan kebaikan hilang karena manfaat yang dia diterimanya. Dia pada dasarnya menjadi orang lain. Tapi mari kita kembali ke topik. Saat Marin sedang duduk di tengah istana, tiba-tiba istrinya lewat dan menanyakan sesuatu kepadanya. Karena masa sedikit bosan, dia meminta sedikit saran kepada Marin agar mereka berpergian ke suatu tempat untuk berlibur. Kemana? Kampung halaman Marin. Meskipun dalam perspektif, ini adalah keputusan yang sangat sederhana dan tidak bermasalah. Tapi bagi Marin, itu adalah keputusan yang sulit. Seperti selama bertahun-tahun menikahi sang putri, dia memutuskan untuk berbohong tentang kampung dia hanya untuk menjaga citra bahwa dia adalah pria formal dan mulia yang berasal dari keluarga tinggi. Kebohongan seperti tanah airnya adalah tempat yang surgawi dan bersih yang hanya dapat ditinggali oleh orang-orang terkaya, dan keluarganya memiliki status tertinggi sebagai orang terkaya yang dapat menyaingi setiap raja, akan terungkap sebagai kebohongan saat istrinya benar-benar mengetahui seperti apa sebenarnya keluarga dan tanah airnya. Maka untuk mencoba menyelamatkan citranya, Marin berusaha mengubah pikiran istrinya untuk pergi ke sana, mengungkit pilihan lain untuk sekadar pergi ke negara lain untuk berlibur, dan juga mengungkit fakta bahwa orang tuanya telah meninggal dunia sehingga tidak perlu lagi mudik ke kampung Marin. Namun yang membuat Marin kecewa, istrinya tetap gigih mengunjungi kampung halamannya. Saat dia bersikeras bahwa dia harus mengunjungi tanah air Marin, karena Marin tidak hanya membuatnya terdengar seperti surga, tetapi Marin juga mendapat kesempatan untuk mengunjungi kampung istrinya. Jadi akan jauh lebih adil jika istri Marin mendapat kesempatan untuk mengunjungi kampung Marin, meskipun Marin tidak menginginkannya. Setelah perdebatan sengit antara Marin dan istrinya, dikesampingkan bahwa yang membuat Marin kecewa, istrinya memenangkan perdebatan tersebut. Sehingga akhirnya diputuskan bahwa istri Marin akan mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke kampung halaman suami tercintanya, bahkan memilih kapal terbaik untuk perjalanan tersebut. Penting juga bagi saya untuk memberitahu Anda semua bahwa selama perjalanan, Marin menjadi sangat cemas, karena istrinya akan mengetahui bahwa semua kebohongannya tentang tanah airnya akan terungkap sebagai penipuan ketika mereka benar-benar tiba di tanahnya.
Kecemasannya bahkan menarik perhatiannya istrinya, menanyakan ada apa. Dia kemudian mencoba untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya dengan hanya mengatakan padanya bahwa dia hanya merasa sedikit mabuk laut, yang menyebabkan istrinya sedikit bingung dengan pernyataan itu karena dia adalah kapten utama kerajaan, dan perjalanan semacam ini secara logis normal baginya. Meskipun demikian, Marlin tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan sebelumnya dan hanya mundur saja, hanya memandang ke lautan luas, menunggu yang diundang. Setelah berjam-jam berlalu, akhirnya mereka sampai di lokasi yang telah ditentukan, kampung halaman Marlin Kundang. Dan seperti yang diharapkan, istri Marlin Kundang agak kecewa. Meskipun kampung halamannya memiliki komunitas yang bagus dan arsitektur yang bagus, kampung halamannya tidak memiliki nuansa surgawi dan arsitektur mewah seperti yang digambarkan Marlin Kundang. Karena segala sesuatu di kampung halamannya tampak seperti desa biasa. Hal ini membuat istrinya sangat kecewa dan bahkan curiga. Namun dia memutuskan untuk mengabaikan perasaan tersebut. Berpikir bahwa meskipun kampung halamannya biasa-biasa saja, mungkin keluarganya tidak, dan ada kemungkinan keluarganya adalah orang terkaya di pulau ini. Dia memikirkan hal ini sejenak, sampai seseorang wanita tua dan miskin tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Seseorang perempuan tua itu sebenarnya adalah emaknya, yang lagi bertati-tati ke arah kapal besar yang baru saja berlabuh. Matanya berbinar penuh haru saat melihat seorang pria gagah berdiri di dek, mengenakan pakaian mewah dan dikelilingi oleh para pelayan. Hatinya meyakini bahwa itu adalah anaknya, Marlin Kundang, yang bertahun-tahun lagi baru pergi merantau meninggalkannya seorang diri. Namun, alih-alih berlari memeluk ibunya, Marlin Kundang justru mundur selangkah. Dia menoleh ke arah istrinya yang berpenampilan anggun, lalu memandangi orang-orang di sekitarnya yang sedang memperhatikan. Marlin Kundang merasa malu. Dia tidak ingin mereka tahu bahwa wanita tua berpakaian lusuh itu adalah ibunya. "Siapa kau, perempuan tua?" katanya dengan suara dingin. "Aku tidak mengenalmu." Ibunya terkejut mendengar kata-kata itu. "Marlin, ini ibumu, nak. Aku menunggumu sepulang setiap hari, berdoa agar kau selamat," katanya sambil mencoba meraih tangan anaknya. Namun Marlin Kundang menepis tangan ibunya dengan kasar. "Jangan mengaku-ngaku sebagai emakku. Aku tidak punya emak seperti kau. Pergi dari sini," serunya dengan nada marah. Emak hanya bisa terdiam, hatinya hancur mendengar anak yang dia sayangi selama ini menyangkal keberadaannya. Dengan langkah gemetar, dia beranjak pergi sambil menangis, berdoa kepada Tuhan agar memberikan keadilan atas perbuatan anaknya. Dengan tangan gemetar, emak menegada ke langit. Suaranya bergetar saat berdoa. "Ya Tuhan, jika benar dia adalah anakku, dan jika benar aku telah melahirkannya dengan penuh kasih sayang, maka hukumlah dia atas kedurhakaannya. Jangan biarkan dia hidup dalam kesombongan dan lupa akan darah dagingnya sendiri." Seakan mendengar doa penuh kesedihan itu, langit yang tadinya cerah perlahan berubah menjadi gelap. Angin berhembus semakin kencang, ombak bergulung lebih tinggi, dan suara petir mulai menggerakkan di angkasa. Para awak kapal Marlin Kundang mulai panik, berusaha menarik jangkar dan berlayar menjauh. Namun badai datang begitu cepat. Marlin Kundang yang masih berdiri di atas dek merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Dia menatap ke arah ibunya yang masih bersimpuh di pantai, dan seketika hatinya diliputi rasa takut. Dia ingin berlari, ingin meminta maaf, namun tubuhnya mendadak terasa berat. Tiba-tiba, petir menyambar kapalnya, membela tiang layar menjadi dua. Ombak besar menghantam lambung kapal, membuatnya terombang-ambing di lautan. Marlin Kundang jatuh tersungkur, tubuhnya mulai mengeras. Dia mencoba bergerak, mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Perlahan-lahan kulitnya berubah menjadi kasar, kakinya melekat ke dek kapal, dan dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya telah menjadi batu. Saat badai mulai mereda, hanya tersisa puing-puing kapal yang terapung di laut.
Dan di tepi pantai, sebuah batu besar menyerupai sosok manusia berlutut, seolah sedang memohon ampun. Orang-orang di desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa mengeleng-ngeri. Mereka tahu itu adalah hukuman atas kedurhakaan seorang anak terhadap ibunya. Sang ibu menatap batu itu dengan mata penuh kesedihan. Meski hatinya sakit, jauh di lubuk hatinya, dia tetaplah seorang ibu dan dia tetap mencintai anaknya. Dengan langkah gontai, dia pergi meninggalkan pantai, membawa kesedihan yang akan dia kenang sepanjang hidupnya. Pesan moral dari cerita Main Kundang sangat kuat dan penuh makna, terutama dalam hal hubungan antara anak dan orang tua. Berikut beberapa pesan moral yang bisa dipetik. Jangan durhaka kepada orang tua, kesombongan akan membawa kehancuran, segala perbuatan pasti ada balasannya, dan doa orang tua sangat kuat. Cerita Main Kundang mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, bersyukur, dan menghormati orang tua agar hidup kita penuh berkah. Dan itu saja semuanya. Saya harap Anda semua menikmati video kecil saya ini, karena saya bekerja sangat keras untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat yang diberikan kepada saya. Jadi, saya berharap siapapun yang menonton video ini memiliki kesenangan yang sama seperti saya saat mengerjakannya. Sampai jumpa lagi semuanya. Kuharap suatu hari nanti, aku kembali entah bagaimana caranya.